Berapa tahun lu nikah sama dia tertipu. Dan hei, siapa yang gugat cerai? Bukan lu kan? Kalau lu merasa tertipu dari awal. Konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali memanas setelah Ruben mendatangi KPAI bersama kuasa hukumnya Minola Sebayang. Langkah itu dilakukan untuk menyampaikan berbagai persoalan terkait hak anak yang dinilai belum berjalan sesuai kesepakatan. Kubu Ruben menyoroti Akta 39 yang mengatur hak pertemuan ayah dengan anak selama beberapa hari setiap pekan. Namun disebut tidak terrealisasi sebagaimana mestinya hingga kini. Selain persoalan akses bertemu anak, pihak Ruben juga menyoroti dugaan adanya pengaruh yang membuat hubungan anak dengan ayah kandung semakin renggang. Kubu Ruben menilai berbagai peristiwa yang terjadi belakangan memunculkan kekhawatiran adanya doktrin negatif terhadap anaknya. Polemik semakin melebar dengan sorotan terhadap keterlibatan anak dalam live media sosial hingga larut malam yang dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan serta tumbuh kembang mereka ke depan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue gak peduli ya dengan keributan emak bapaknya sama pacarnya sama siapanya, gue gak peduli. Ya, yang gue komentari adalah perbuatan yang dipublish di sosial media, ya, karena itu dilihat orang banyak gitu loh. Ya, seorang anak perempuan ya duduk di pangkuan pacar ibunya dengan duduknya seperti itu, berhadap-hadapan kayak gitu. Ya, dulu inget gak gue pernah mengomentari apa? Yang ibunya dipeluk dari belakang sama anak angkatnya, ya, dicium lehernya. Itu gitu loh. Lu mau begitu boleh-boleh aja, ya. Orang nggak peduli, tapi jangan lu publish di sosial media, jangan dipublish. Jangan menjadi konsumsi publik, ya. Itu gitu. Bener-bener ya, kalian jangan sampai menormalisasi hal kayak gini deh, ya. Mestinya Sarwendah itu belajar dari kasus Inara, bukan dari masalahnya apa ya kan. Kalau Inara karena perselingkuhan, kalau si Sarwendah kan karena ada masalah dengan mantan suaminya. Cara dia menghandle situasinya itu loh yang mirip-mirip, sama-sama meledak-ledak, sama-sama kepedean, sama-sama nggak sabaran gitu. Kalau misalnya mereka bisa lebih tenang, sabar, bisa jadi terbalik loh. Kan ada woman support woman ya. Tapi karena kata-kata cang-cong jangjingnya itu, kan netizen jadinya ngerti ya. Nah, itu bikin begitu banyak brand yang akhirnya batal. Berapa miliar itu? Kan yang rugi jadi diri sendiri. Awalnya dia kan, alah itu setengah jam dapat 200 juta. Sekarang kalau kata saya mah udah diem aja. Terus mulai pendekatan pribadi ke si Ruben, jauh dari sorot kamera, tidak usah diekspos. Intinya kan ujung-ujungnya duit yang lu mau kan, entah itu dari Ruben ataupun dari brand. Yang lu cari kan duit sebetulnya untuk anak lu itu kan. Luar biasa ini kan guys, kasusnya si Endah itu. Sampai orang-orang penting turun tangan sendiri tanpa diminta. Sampai beliau bilang, emang sehebat apa sih anaknya sehingga harus mendapatkan uang sampai 200 juta. Tuh kan, penilaian orang tuh sampai segitunya gitu. Ya kan, padahal anak-anak itu juga nggak minta segitu. Tapi si Endahnya ini nih, ya kan. Terus dia bilang, ini tuh sudah lari ke pemerasan. Bener banget itu kan. Aku tuh juga sudah bilang, ini tuh sebenarnya tuh di luar nalar permintaannya, sudah lari ke kasus pemerasan atau memanfaatkan, ya kan. Dia kan juga nggak tahu katanya rezekinya si Ruben ke depan, entahkah seperti sekarang atau enggak. Dia mah nggak mikir ke situ katanya, ya kan guys. Kalau orang baik itu mah nggak usah diminta, harus dibela siapa. Ya, pasti dengan
dengan mereka ngeliat, merasakan kasusnya seperti apa, mereka udah tahu. Ya, mereka udah tahu dan paham. Ya, tapi kalau orang yang mau memeras nih, aduh, pasti akan penuh dengan hujatan, boro-boro ngebela. Ya, kalaupun ada yang ngebela 1-2 itu orang-orang bodoh, itu orang-orang tolol. Sergio, ribet tau, muncul mulu di FYP gue. Si Rubennya cuma ngasih tahu sekali, ngomong sekali lewat pengacara. Ini hebohnya di dalam rumahnya pada heboh semua, mau asisten lah, adeknya lah, pada heboh. Cowoknya lah yang katanya CEO itu heboh, jawabin komen. Kelihatan siapa di sini yang caper, siapa di sini yang cerewet. Ngatain ada satu klip di situ katanya, selama ini, kata Sarwenda, selama ini aku tertipu dengan berapa tahun lu nikah sama dia, tertipu. Dan siapa yang gugat cerai? Bukan lu kan? Kalau lu merasa tertipu dari awal, dari dulu lu itu minta cerai, jangan sekarang keluar. Buka aja, katanya mau buka semua rahasia, buka aja. Ngapain lu tutupin? Nunggu anak nanti gimana? Lalu sayang-sayangan peluk-pelukan di live itu nggak masalah. Buat anak nggak ada masalah. Heboh banget lu. Baru dapet cowok ganteng ya. Kita mah nggak peduli lu mau punya cowok ganteng kek, lu mau punya apa kek. Yang penting anaknya itu Ruben dikasih ketemu. Jangan lu deket mulu. Lalu kenalin nama yang cowoknya, boleh kenalin, nggak apa-apa, tapi jangan mengambil hak dan kedudukan bapaknya ke sekolah lu muterin itu anak. Emang lu takut banget sih anak-anak lu ketemu Ruben? Kenapa takut dipengaruhin? Siapa yang pengaruhin? Itu kan bapaknya. Aduh, Sarwenda, ini adeknya juga cocotnya gede banget. Lu kerja kek, dari dulu tuh munculnya Sarwenda sama Ruben, lu di rumahnya Sarwenda mulu, rumahnya Ruben mulu, nyari duit di situ, kerja di situ. Dari dulu lo lu si Wendy itu mulutnya katanya ribet sama ribet. Hidup lu makan dari duit itu. Ponakan lu bapaknya lu katain. Lu jangan udah pisah baru lu buka buruk-buruk orang. Kenapa dari dulu kagak buka buruk-buruknya? Biasa tuh udah jauh kayak begini, udah pisah begini nih, mulut lancang banget ya. Kesel gua ngeliatnya. Mana ini Sergio mulai bawa-bawa nama Tuhan, yang tersakiti apalah. Ribet banget lu, masalah orang lain lu pada ribet. Urusin tuh hidup kalian masing-masing. Males gue mau komen ini, sebenarnya males karena lewat mulu nih Sergio bunda kuat ribet. Urusin hidup masing-masing, jangan urusin hidup orang. Gue males ngeliat FYP gue hapus juga tetep aja muncul. Orang tua itu sedih karena apa sih? Karena nggak dikasih uang atau karena perkataan kita itu terlalu menyakitkan? Onyo, tante ini belum seorang ibu, tapi seorang anak. Sayang, kamu dengarkan ya. Kalau kita bicara keras atau sedikit kasar aja sama orang tua kita, itu hatinya tersayat loh. Hatinya sangat sedih. Apalagi ini, emak kamu bikin story, semua dunia ini, itu seluruh dunia ini baca. Segimana sekarang ini perasaan emak kamu itu, teriris sekali hatinya. Onyo, seluruh Indonesia ini kan tahu bagaimana perjalanan kamu diangkat sebagai anak. Harusnya kamu gak boleh kayak gitu sayang. Sekecewa-kecewanya kamu pun sama tante kamu, sama emak kamu gak boleh kayak gitu. Ya, harusnya kamu datengin emak kamu bicara baik-baik sama emak kamu. Kalau ada hal-hal yang menyakiti perasaan kamu harusnya bicara dari hati ke hati sama emak kamu. Kamu harusnya ingat bagaimana perjalanan kamu bersama dengan emak kamu. Bahkan dulu ya Onyo, saking dekatnya kamu sama emak kamu, bahkan kamu tuh sering banget digosipin sama netizen yang maha budiman ini. Emak kamu mungkin salah sekarang, ada kesalahannya. Tapi kesalahannya sama siapa Onyo? Ini kan masalah orang tua.
Bukan masalahnya ke kamu, sayang. Kamu itu saya yakin dia masih sangat sayang sama kamu. Ya, sebagai anak, kita itu tidak boleh membela ayah kita ataupun tidak boleh membela ibu kita kalau lagi ada masalah. Ya, harusnya sekarang kamu ketemu ibu kamu peluk dia, kamu minta maaf. Ya, karena saya yakin sekarang ini Sarwenda itu sangat terluka hatinya. Oke? Kamu pasti bisa, dan kamu pasti akan menjadi anak yang lebih luar biasa lagi.